Saat Anda menyesap segelas minuman dingin di malam hari, Anda mungkin berpikir bahwa kebiasaan ini lahir dari gaya hidup modern atau tradisi peradaban ribuan tahun lalu. Namun, kenyataannya jauh lebih mengejutkan daripada itu. Keinginan untuk mengonsumsi alkohol bukanlah produk budaya ciptaan manusia, melainkan sebuah dorongan biologis purba yang usianya jauh mendahului keberadaan spesies kita sendiri di bumi. Jauh sebelum manusia purba belajar menulis, menenun, atau bahkan menanam padi, cetak biru ketertarikan terhadap efek memabukkan ini sudah terpatri kuat di dalam tubuh kita. Tubuh manusia secara alami dirancang untuk memproses zat tersebut karena sebuah warisan masa lalu yang sangat tua. Fenomena ini membongkar persepsi umum bahwa alkohol adalah racun asing bagi tubuh kita. Sebaliknya, sejarah mencatat bahwa zat ini adalah bagian erat dari perjalanan evolusi makhluk hidup yang membentuk cara kita bertahan hidup hingga hari ini di tengah dunia yang terus mengalami perubahan sosial dan budaya secara dinamis sepanjang sejarah bumi. Kisah ini dimulai sekitar 10 juta tahun yang lalu di kedalaman lantai hutan lebat benua Afrika. Ketika buah-buahan ranum jatuh dari pohon dan tergeletak di atas tanah, alam memulai keajaibannya secara mandiri tanpa bantuan teknologi manusia. Mikroorganisme berupa ragi liar mulai hinggap, mengonsumsi kandungan gula alami di dalam daging buah, lalu memicu sebuah proses kimiawi alami yang kini kita kenal sebagai fermentasi spontan. Proses biologis inilah yang kemudian memproduksi senyawa etanol dalam kadar rendah pada buah yang membusuk tersebut. Primata purba yang menjadi nenek moyang bersama kita, yang kala itu mulai beradaptasi untuk hidup di tanah, secara tidak sengaja mengonsumsi buah beralkohol ini. Mereka jelas tidak memahami aspek sains di baliknya. Namun, efek relaksasi yang timbul setelah memakannya menciptakan sensasi menyenangkan. Ketagihan alami inilah yang mendorong mereka untuk terus mencari buah fermentasi sebagai sumber energi baru demi kelangsungan hidup kelompok mereka di tengah ancaman kerasnya alam liar yang penuh tantangan. Fakta ilmiah luar biasa yang jarang diketahui orang adalah adanya mutasi genetik krusial yang menyelamatkan nenek moyang kita dari kematian. Mengonsumsi alkohol bagi makhluk hidup normal bisa berakibat fatal jika tubuh tidak mampu menetralisir racunnya dengan cepat. Beruntung, sekitar 10 juta tahun lalu, terjadi perubahan besar pada gen bernama ADH4 di dalam tubuh leluhur kita. Mutasi tunggal ini secara ajaib membuat kemampuan tubuh mereka meningkat hingga 40 kali lipat lebih cepat dalam memecah zat etanol dibandingkan primata lainnya. Tanpa adanya evolusi genetik yang sangat spesifik ini, memakan buah busuk yang berfermentasi justru akan membuat mereka keracunan, pingsan, dan menjadi mangsa empuk bagi hewan predator di daratan. Mutasi langka inilah yang menjadi pilar utama mengapa manusia modern saat ini memiliki daya tahan alami terhadap minuman beralkohol. Sebuah warisan bertahan hidup yang terukir rapi dalam untaian DNA kita sejak masa prasejarah dan terus diturunkan ke setiap generasi berikutnya hingga akhir zaman. Pada akhirnya, ketertarikan primata terhadap aroma tajam etanol bukan sekedar urusan mencari kesenangan atau sensasi mabuk semata. Dalam kejamnya hukum rimba purba, aroma buah yang membusuk berfungsi sebagai kompas navigasi alami yang menuntun mereka menemukan sumber makanan dengan kalori sangat tinggi secara efisien. Ketika hutan Afrika mulai menyusut akibat perubahan iklim, kemampuan mendeteksi buah beralkohol di tanah menjadi penentu antara hidup dan mati sebuah spesies. Oleh karena itu, saat kelompok manusia purba pertama mulai bermigrasi dan menyebar ke berbagai penjuru dunia, selera mendalam terhadap alkohol sudah tertanam permanen di dalam kesadaran biologis mereka. Warisan genetik dari lantai hutan purba ini menjadi fondasi awal sebelum akhirnya ribuan tahun kemudian manusia menemukan metode canggih untuk sengaja memproduksi minuman keras sendiri. Setiap gelas yang dituangkan hari ini adalah gema dari insting kuno yang telah menyelamatkan leluhur kita dari kelaparan ekstrim jauh sebelum konsep peradaban modern itu sendiri lahir dan dikenal oleh dunia luas. Selama berabad-abad, para sejarawan dunia meyakini sebuah narasi yang sangat kaku mengenai urutan awal mula peradaban manusia di bumi. Teori konvensional selalu menyebutkan bahwa kelompok manusia purba harus menetap terlebih dahulu, menemukan sistem pertanian untuk membuat makanan, membangun perkampungan stabil, dan baru kemudian secara tidak sengaja menemukan fenomena fermentasi alkohol. Namun, sebuah penemuan arkeologis modern yang sangat spektakuler
berhasil meruntuhkan cara pandang tradisional tersebut secara total dan meyakinkan. Kita harus melihat kembali pola kehidupan kelompok pemburu nomaden kuno yang dikenal sebagai suku Natufian. Mereka hidup mengembara di wilayah Mediterania Timur jauh sebelum konsep kota kuno berdiri. Suku ini mulai memanfaatkan berbagai gua alam bukan sekedar sebagai tempat perlindungan dari cuaca buruk, melainkan sebagai tempat khusus untuk meracik sesuatu yang berharga. Di Gua Rakevet, mereka meninggalkan jejak penting yang membuktikan bahwa keahlian pembuatan minuman beralkohol ternyata telah ada jauh sebelum era pertanian dimulai oleh umat manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Bukti fisik yang sangat nyata dari perubahan sejarah ini ditemukan jauh di dalam Gua Rakevet oleh para peneliti modern. Mereka menemukan serangkaian lesung batu unik yang dipahat secara langsung pada batuan dasar yang membentuk lantai gua tersebut. Ketika para ilmuwan melakukan analisis laboratorium tingkat lanjut terhadap sisa residu mikroskopis di dalam wadah batu kuno ini, mereka menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Residu tersebut mengandung jejak tanaman gandum liar serta jelai yang telah mengalami modifikasi terencana. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa biji gandum ini tidak sekedar ditumbuk untuk dijadikan makanan mentah biasa. Sebaliknya, komoditas serealia tersebut sengaja direndam di dalam air, dibiarkan berkecambah untuk menghasilkan kandungan gula alami, lalu ditinggalkan agar mengalami proses fermentasi secara bertahap. Ini adalah metode akurat yang digunakan untuk memproduksi bir purba, membuktikan bahwa teknologi pembuatan alkohol telah dikuasai dengan baik oleh manusia purba dalam kondisi alam yang sangat liar tanpa adanya bantuan peralatan modern yang berbasis sains. Fakta menarik yang sangat jarang diketahui oleh masyarakat luas adalah bahwa wujud bir prasejarah ini sama sekali tidak menyerupai minuman jernih berkarbonasi seperti zaman sekarang. Cairan yang dihasilkan oleh suku Natufian sebenarnya berbentuk ramuan kental yang menyerupai bubur padat beralkohol dengan tekstur kasar. Manusia purba mengonsumsi minuman nutrisi ini menggunakan sedotan khusus yang terbuat dari batang rumput berongga demi menyaring berbagai sekam serta serpihan biji gandum padat di dasar wadah. Para ahli arkeobotani berhasil mengungkap rahasia tersebut melalui analisis fitolit, yaitu struktur silika mikroskopis pada jaringan tumbuhan yang mampu bertahan selama belasan ribu tahun di alam. Minuman kental ini bukan sekadar sarana untuk memicu efek mabuk, melainkan sebuah penemuan pangan super yang sangat kaya akan vitamin B kompleks serta asam amino esensial. Pada masa ketika air bersih sulit ditemukan, fermentasi ini menjadi solusi cerdas untuk mengawetkan pasokan kalori berharga agar tidak mudah membusuk dan aman dikonsumsi oleh seluruh anggota kelompok. Selain berfungsi sebagai dapur produksi, aspek spiritual tersembunyi menunjukkan bahwa Gua Rakevet sebenarnya merupakan situs pemakaman kuno bagi suku Natufian. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pembuatan bir purba berkaitan erat dengan ritual penghormatan terhadap orang mati serta upacara keagamaan. Para nomaden berkumpul di tempat sakral ini untuk mengadakan pesta bersama, meminum cairan fermentasi demi memperkuat ikatan emosional antar kelompok keluarga yang biasanya hidup terpisah. Dengan demikian, produksi alkohol berfungsi sebagai perekat sosial universal yang menyatukan hati manusia jauh sebelum mereka mengenal hukum tertulis, sistem pemerintahan, ataupun struktur kota modern. Dorongan psikologis untuk berbagi minuman ritual inilah yang memicu kerjasama komunitas dalam skala besar. Penemuan di Gua Rakevet membuktikan realitas sejarah yang terbalik. Hasrat kolektif untuk memproduksi bir telah menyatukan manusia purba, membuka jalan bagi lahirnya tatanan peradaban baru yang lebih luas, bukan sebaliknya di mana kemajuan peradaban yang menciptakan alkohol sebagai sebuah produk sampingan pada masa akhir sejarah dunia. Di sebuah bukit gersang di tenggara Turki, berdiri Göbekli Tepe, mahakarya arsitektur tertua di dunia yang menantang akal sehat para sejarawan. Situs ini terdiri dari lingkaran pilar batu masif berbentuk huruf T dengan berat mencapai belasan ton, yang dihiasi pahatan hewan liar yang sangat rumit dan presisi. Yang membuat para arkeolog terperangah adalah fakta bahwa megaproyek ini dibangun oleh kelompok pemburu pengumpul nomaden yang bahkan belum memiliki rumah permanen, perkakas logam, atau sistem pertanian. Selama bertahun-tahun, misteri besar menyelimuti situs kuno ini mengenai bagaimana komunitas tanpa pemimpin formal mampu menggerakkan dan mengatur ribuan tenaga kerja untuk memotong, menyeret,
dan menegakkan batu raksasa tersebut ke atas bukit. Narasi sejarah konvensional gagal menjelaskan dorongan kuat apa yang mampu menyatukan kelompok-kelompok manusia purba yang biasanya hidup terpisah ini untuk bekerja sama dalam skala besar yang sangat melelahkan tanpa adanya paksaan dari sistem perbudakan terstruktur seperti masa kejayaan kerajaan besar pada era sejarah dunia kuno. Jawaban atas misteri besar tersebut akhirnya terungkap ketika para arkeolog menemukan sebuah motivasi tersembunyi yang terkubur di dalam tanah situs Göbekli Tepe. Di sana, mereka menemukan serangkaian tong batu kapur raksasa dengan kapasitas tampung luar biasa mencapai 160 liter cairan. Ketika bagian dalam wadah batu masif ini diuji secara kimiawi, para ilmuwan menemukan jejak kalsium oksalat, sebuah senyawa spesifik yang dikenal sebagai batu bir. Keberadaan senyawa organik ini merupakan bukti otentik yang tidak terbantahkan bahwa tong-tong tersebut digunakan untuk memproses fermentasi biji-bijian liar dalam skala masif. Penemuan ilmiah ini membongkar fakta bahwa manusia purba di tempat ini tidak sekedar membuat minuman beralkohol dalam porsi kecil untuk konsumsi pribadi, melainkan memproduksi bir purba dalam jumlah yang sangat masif. Produksi skala industri purba ini mengindikasikan adanya perencanaan yang matang demi memfasilitasi kebutuhan pasokan minuman konsumsi massal dalam sebuah acara akbar yang dihadiri banyak orang dari berbagai penjuru wilayah sekitar situs tersebut. Fakta menakjubkan yang jarang diungkap ke permukaan adalah penemuan gunungan tulang hewan di sekitar area situs kuno tersebut. Para peneliti menemukan ratusan ribu serpihan tulang gazel dan domba liar yang menunjukkan tanda-tanda bekas sembelihan massal untuk pesta makan besar. Data arkeologis ini mempertegas konsep bahwa Göbekli Tepe sama sekali tidak berfungsi sebagai kompleks perumahan atau desa pemukiman sehari-hari. Di sana tidak ditemukan adanya sumber mata air terdekat ataupun sisa tungku masak rumah tangga yang biasa ada pada pemukiman purba. Kompleks monumental ini murni merupakan sebuah tempat suci regional dan pusat ritual bagi suku-suku nomaden lintas wilayah untuk berkumpul secara berkala. Mereka sengaja melakukan perjalanan jauh melintasi bukit hanya untuk bersosialisasi, merayakan ritual kepercayaan, dan menggelar pesta pora yang melibatkan konsumsi daging serta minuman fermentasi dalam jumlah yang luar biasa banyak guna mempererat solidaritas persaudaraan antar kelompok pengembara yang selama ini hidup secara terpencar-pencar di seluruh daratan luas wilayah Turki kuno. Melalui sudut pandang kebutuhan sosial ini, kita akhirnya bisa memahami dinamika psikologis luar biasa yang menggerakkan proyek raksasa prasejarah tersebut. Hasrat kolektif untuk berpesta dan menikmati bir ternyata berfungsi sebagai magnet perekat sosial yang sangat kuat bagi peradaban awal. Minuman fermentasi bukan sekedar sarana rekreasi, melainkan alat negosiasi penting untuk membangun kepercayaan, meredakan ketegangan antar suku, serta memotivasi ribuan lengan manusia agar mau bergotong royong menarik pilar batu raksasa seberat belasan ton tanpa sistem upah formal. Kejutan besar dari kenyataan sejarah di Göbekli Tepe adalah bahwa arsitektur monumental pertama dalam peradaban manusia tidak lahir dari kebutuhan militer ataupun sistem pertanian pangan. Monumen megah tersebut justru tercipta dari kegembiraan sebuah pesta akbar purba. Dengan demikian, tradisi minum bersama terbukti telah menjadi bahan bakar emosional utama yang memicu lahirnya kolaborasi sosial masif, yang kemudian mengubah jalannya sejarah umat manusia di bumi menuju terbentuknya tatanan dunia baru yang jauh lebih kompleks hingga hari ini. Selama ini kita diajarkan bahwa revolusi pertanian dimulai karena manusia purba ingin memiliki pasokan roti yang stabil demi bertahan hidup. Namun, sebuah debat besar di kalangan ilmuwan mengajukan hipotesis alternatif yang sangat radikal dan menantang arus utama sejarah. Patrick McGovern, seorang pakar arkeobotani terkemuka di dunia, mengajukan argumen bahwa dorongan utama manusia purba mulai bercocok tanam bukanlah demi sepotong roti, melainkan demi memproduksi bir. Fakta unik yang jarang diketahui adalah bahwa biji gandum liar di masa prasejarah memiliki ukuran yang sangat kecil dan cangkang yang sangat keras. Mengumpulkannya dalam jumlah besar hanya untuk ditumbuk menjadi tepung memerlukan energi yang jauh lebih besar daripada kalori yang dihasilkan dari roti itu sendiri. Oleh karena itu, bagi manusia purba,
Menghabiskan waktu dan tenaga yang sangat besar untuk membuat makanan kering hambar seperti roti dianggap sebagai aktivitas yang kurang efisien dan tidak menguntungkan bagi kelangsungan hidup kelompok mereka di alam liar yang sangat kejam. Jika kita membandingkan kompleksitas pembuatannya, bir purba menawarkan kepraktisan yang jauh lebih tinggi daripada pembuatan sepotong roti tradisional. Proses membuat roti menuntut serangkaian tahapan fisik yang sangat melelahkan, mulai dari menggiling biji-bijian, menguleni adonan padat, hingga mengendalikan suhu perapian untuk memanggang secara merata. Sebaliknya, pembuatan bir prasejarah jauh lebih sederhana karena manusia cukup merendam biji-bijian di dalam wadah air dan membiarkan proses alam bekerja secara mandiri. Ada rahasia sains kuno yang menarik di balik proses ini. Perendaman air secara otomatis memicu pelepasan enzim yang memecah pati menjadi gula sederhana. Fenomena ini juga membuat cangkang gandum yang keras terlepas dengan sendirinya tanpa perlu ditumbuk secara manual menggunakan batu. Dengan memanfaatkan fermentasi ragi liar di udara, manusia purba berhasil menciptakan cairan kaya nutrisi dengan usaha fisik yang minimal, menjadikannya pilihan makanan cair paling rasional untuk diproduksi di masa lalu secara berkelompok. Hal ini terbukti sangat menghemat banyak energi penting untuk berburu hewan. Dari sisi psikologis dan sosial, hasrat menikmati alkohol terbukti menjadi penggerak emosional yang jauh lebih kuat bagi manusia kuno daripada sekedar mencari variasi rasa makanan baru. Efek psikoaktif dari etanol memberikan rasa tenang, meningkatkan kegembiraan, dan yang paling penting, menurunkan hambatan sosial antar individu. Fakta antropologi yang sangat menarik menunjukkan bahwa konsumsi bir bersama dalam cangkang ritual menciptakan fenomena ikatan kekerabatan fiktif. Hubungan ini merupakan ikatan persaudaraan yang kuat antara individu-individu yang tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dekat. Di dunia prasejarah yang penuh dengan ancaman konflik kekerasan antar kelompok, kemampuan untuk duduk bersama dan minum dari satu wadah yang sama menjadi instrumen perdamaian yang sangat krusial. Rasa saling percaya yang terbangun selama pesta alkohol ini memungkinkan terjadinya aliansi strategis, pertukaran informasi penting, dan kerjasama pertahanan yang mustahil terwujud hanya dengan berbagi makanan padat biasa. Sehingga, bir purba sukses bertindak sebagai lem sosial perekat peradaban awal manusia di bumi. Pada akhirnya, dorongan psikologis yang luar biasa kuat untuk memastikan pasokan minuman beralkohol secara rutin dan berkelanjutan inilah yang memicu perubahan gaya hidup manusia purba secara total. Kebutuhan konstan akan pasokan biji-bijian dalam jumlah besar memaksa kelompok nomaden untuk berhenti mengembara, menetap di satu wilayah tetap, dan mulai mengembangkan sistem pertanian terstruktur. Fakta genetik tanaman modern membuktikan bahwa varietas gandum dan jelai gelombang pertama yang sengaja dibudidayakan manusia memiliki karakteristik unik, yaitu sifat perkecambahan yang seragam. Sifat biologis spesifik ini adalah karakteristik utama yang sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan malta, yang merupakan langkah dasar paling krusial untuk memproduksi bir berkualitas baik. Pertanian pangan ternyata lahir sebagai produk sampingan dari industri rumahan pembuatan alkohol purba. Hasrat kolektif untuk meneguk segelas minuman fermentasi bersama komunitas telah mengubah jalannya sejarah peradaban bumi, memaksa manusia purba membangun desa, mengembangkan hukum sosial, hingga mendirikan tatanan peradaban besar dunia modern yang kita kenal sampai hari ini. Perjalanan sejarah alkohol memasuki babak baru yang sangat revolusioner ketika para arkeolog melakukan penggalian di situs Neolitikum Jiahu, Provinsi Henan, Cina Tengah. Di tempat pemukiman kuno yang berumur sekitar 9.000 tahun ini, para ahli menemukan pecahan toples tembikar berleher tinggi yang menyimpan rahasia besar. Melalui analisis kimia modern yang sangat teliti terhadap residu yang terserap di pori-pori tanah liat tembikar tersebut, para ilmuwan berhasil mengonfirmasi penemuan formula minuman beralkohol tertua di dunia. Menariknya, situs Jiahu tidak hanya terkenal karena minuman kunonya, tetapi juga karena penemuan seruling utuh tertua yang terbuat dari tulang burung bangau. Keberadaan instrumen musik bersama wadah alkohol ini memberikan sebuah fakta langka, bahwa sejak masa prasejarah, tradisi minum ramuan fermentasi selalu berjalan beriringan dengan seni pertunjukan musik. Penemuan berharga ini menandai transisi penting peradaban manusia, di mana proses fermentasi tidak lagi terjadi secara kebetulan di lantai hutan, melainkan sudah diproduksi secara sengaja demi kepentingan ritual adat. Cairan yang diproduksi di Jiahu bukan lagi sekedar hasil fermentasi kasar dari satu jenis bahan makanan seperti bir purba di Timur Tengah.
Produk ini merupakan sebuah ramuan kompleks yang memadukan beras, madu murni, buah anggur liar, dan buah hawthorn. Rahasia ilmiah tersembunyi yang jarang diketahui dari kombinasi bahan unik ini adalah fungsi biologis dari buah hawthorn dan anggur liar. Kedua jenis buah ini secara alami mengandung kadar asam yang tinggi dan raji liar pada permukaan kulitnya. Asam dari buah hawthorn bertindak sebagai katalis alami yang membantu memecah struktur pati beras yang kompleks menjadi gula sederhana yang mudah difermentasi oleh ragi. Tanpa pencampuran buah-buahan tersebut, masyarakat Neolitikum Cina akan kesulitan mengubah beras menjadi cairan beralkohol, karena beras tidak memiliki enzim pemecah pati seperti jelai yang berkecambah. Desain formula multidimensi ini membuktikan tingkat kecerdasan praktis yang luar biasa tinggi dalam memanfaatkan sinergi antar unsur alam secara konsisten untuk kepuasan indera pencicip mereka. Keberhasilan menciptakan minuman ini memberikan indikasi kognitif yang sangat mendalam mengenai kapasitas intelektual manusia kuno. Para pembuat minuman purba di Jiahu terbukti sudah memahami teknik kontrol rasa dan standarisasi kombinasi bahan secara konsisten. Mereka tidak sekedar mencampur bahan secara acak, melainkan mengatur proporsi madu untuk memberikan rasa manis, buah hawthorn untuk rasa asam segar, serta beras sebagai pembentuk tekstur cairan yang padat. Fakta teknis yang menakjubkan menunjukkan bahwa mereka mampu menjaga stabilitas fermentasi ini dalam jangka panjang tanpa bantuan zat pengawet kimia modern. Kehadiran asam alami dari buah hawthorn ternyata juga berfungsi menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk yang dapat merusak minuman. Pengendalian cita rasa yang rumit ini menunjukkan bahwa manusia 9.000 tahun lalu memiliki kesadaran kuliner tingkat tinggi yang setara dengan ahli pencampur minuman modern. Mereka mengulangi formula yang sama berulang kali, menciptakan standarisasi produk pertama dalam sejarah kuliner global untuk konsumsi massal kaum bangsawan pada masa era prasejarah tersebut. Warisan budaya dari ramuan Jiahu ini tidak berhenti sebagai penemuan arkeologi mati, melainkan terus mengalir dalam darah sejarah kebudayaan Tiongkok kuno. Formula unik beras, madu, dan buah ini menjadi cikal bakal dari tradisi minuman ritual dinasti-dinasti besar Cina yang dikenal sebagai Li dan Chang pada ribuan tahun berikutnya. Bahkan, salah satu produsen minuman keras modern di Amerika Serikat pernah bekerja sama dengan Patrick McGovern untuk merekonstruksi resep kuno Jiahu ini secara persis di laboratorium mereka. Produk komersial tersebut sukses diluncurkan ke pasar modern dengan nama Chateau Jiahu, membuktikan bahwa selera rasa manusia 9.000 tahun lalu masih bisa dinikmati dan diterima dengan sangat baik oleh lidah manusia modern abad ke-21. Seni pencampuran bahan dari sebuah desa Neolitikum kecil ini menegaskan bahwa alkohol telah berevolusi menjadi sebuah karya seni kuliner bernilai tinggi yang menyatukan ilmu pengetahuan kuno dan modern demi kepuasan sejarah umat manusia di seluruh penjuru dunia luas. Ketika kita membayangkan pembangunan piramida Agung Giza di Mesir kuno, bayangan tentang ribuan budak yang dicambuk di bawah terik matahari seringkali muncul di kepala. Namun, catatan sejarah otentik dari lembaran papirus kuno membongkar fakta yang sama sekali berbeda dan sangat mengejutkan bagi kita semua. Para pembangun piramida sebenarnya adalah pekerja konstruksi profesional yang sangat dihormati, dan mereka dibayar menggunakan mata uang yang unik, yaitu bir cair. Setiap pekerja menerima jatah upah resmi berupa 4 hingga 5 liter bir segar setiap harinya langsung dari lumbung kerajaan. Firaun mendirikan pabrik bir skala raksasa di sekitar lokasi proyek hanya untuk memastikan pasokan minuman ini tidak pernah terhenti. Bir prasejarah ini dinamakan hekep, dan nilainya jauh lebih stabil daripada koin emas atau perak pada masa itu. Tanpa adanya sistem birokrasi upah berbasis minuman beralkohol ini, mobilisasi ribuan tenaga kerja untuk mendirikan monumen terbesar di dunia mustahil dapat terlaksana dengan lancar dan damai. Keputusan menggunakan bir sebagai upah harian bukan sekedar urusan memberikan kesenangan emosional bagi para pekerja di tengah gurun yang gersang. Alasan kesehatan yang sangat krusial mendasari kebijakan ini, karena air Sungai Nil yang menjadi sumber utama kehidupan masyarakat Mesir seringkali terkontaminasi oleh berbagai bakteri berbahaya dan parasit mematikan. Meminum air mentah langsung dari sungai sama saja dengan mengundang penyakit disentri atau tipus yang bisa memusnahkan populasi pekerja dalam sekejap. Beruntung,
Proses pembuatan bir melibatkan tahap perebusan air dan fermentasi alami yang secara otomatis membunuh mikroorganisme patogen jahat tersebut. Fakta menarik yang jarang diketahui adalah bahwa bir Mesir kuno memiliki kadar alkohol rendah, hanya sekitar 2 hingga 3% saja. Karakteristik ini menjadikannya berfungsi mirip dengan minuman isotonik modern, yang secara efektif menghidrasi tubuh para kuli bangunan sekaligus menyuplai energi tambahan tanpa membuat mereka mabuk berat atau kehilangan kesadaran saat memindahkan batu raksasa. Dengan demikian, cairan berharga ini berhasil menjelma menjadi sebuah komoditas ajaib yang memiliki fungsi multidimensi yang luar biasa dalam satu cangkir yang sama. Selain bertindak sebagai slip gaji bulanan dan filter air penyelamat nyawa, bir kuno ini juga berfungsi sebagai sumber nutrisi utama karena kaya akan vitamin, protein, dan karbohidrat padat. Lebih jauh lagi, alkohol memegang peranan vital dalam dunia medis kuno sebagai media pelarut obat-obatan herbal yang paling mujarab. Dokumen medis kuno Papyrus Ebers mencatat ratusan resep obat yang menggunakan bir sebagai bahan dasar untuk menyembuhkan penyakit dalam hingga infeksi luar tubuh. Dari sisi spiritual, masyarakat Mesir meyakini bahwa minuman beralkohol ini adalah hadiah suci yang diciptakan langsung oleh Dewa Osiris untuk kebahagiaan umat manusia. Konsep teologis inilah yang membuat bir selalu hadir dalam setiap ritual persembahan kuil agung, upacara pemakaman para raja, hingga resep dokter istana secara sakral. Melihat kembali seluruh rangkaian perjalanan sejarah dari lantai hutan Afrika hingga peradaban megah Mesir, kita sampai pada sebuah kesimpulan filosofis yang sangat mendalam dan radikal. Alkohol terbukti bukan sekedar produk sampingan yang ditemukan manusia setelah mereka berhasil membangun peradaban yang mapan di bumi. Realitas sejarah yang sesungguhnya justru menunjukkan hal sebaliknya, di mana hasrat kolektif terhadap zat fermentasi inilah yang bertindak sebagai bahan bakar utama yang mendorong manusia untuk membangun peradaban dunia. Insting purba dari 10 juta tahun lalu yang menuntun primata mencari buah busuk telah berevolusi menjadi penggerak sosial yang memaksa kita menetap, bertani, dan menciptakan kota. Setiap kali kita menikmati minuman hari ini, kita sedang mengulang sebuah ritual kuno yang telah menyatukan ego manusia untuk berkolaborasi dan menciptakan tatanan dunia baru. Kita tidak membangun dunia lalu menemukan cara membuat alkohol, melainkan alkohol yang menjadi alasan utama mengapa kita membangun dunia ini sejak awal.